بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kita telah membahas kemarin misal larangan-larangan yang kembali ke ibadah, zat ibadah, dan juga larangan-larangan yang kembali ke zat muamalah. Contoh yang ibadah itu puasa di Yaumul Id, ya kan? Atau sholat di waktu yang dilarang. Itu kan zat ibadahnya dilarang itu, sholatnya dilarang itu. Ya, sholat di waktu yang dilarang, ya kan? Kemudian kalau misalnya muamalah, larangan menjual di waktu ini, gitu, di waktu Jumat, nida yang kedua, azan pas khotib dan naik mimbar. Nah, kita lanjutkan sekarang wa mithalul aidi ila syartihi fil ibadah dan seterusnya, ya. Kita ulang. Ana baca dulu sampai 4 paragraf insyaallah. Wa mithalul aidi ila syartihi fil ibadah an-nahyu an lubsi ar-rajuli thawb al-harir fasatrul awrati syartun li sihhati as-salah fa idza sataraha bi thawbin manhiyin anhu lam tasihha as-salatu li'aud an-nahyi ila syartiha. Wa mithalul 'aidi ila syartihi fil muamalah an-nahyu 'an bai'il haml fal 'ilmu bil mabi'i syartun li sihhatil bai' fa idza ba'a al-hamla lam yasihha al-bai' li'aud an-nahyi ila syartihi. ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا إلى شرطه. Baik, coba kita bahas. Wa misalul aidi, dan misal larangan yang aid. Apa arti aid? Aid, kembali. Contoh larangan yang kembali ke syaratnya. Syarat dalam ritual ibadah. Ibadah kan berapa punya syarat. Contoh syarat sahnya semua ibadah apa? Ikhlas dan ittiba. Ya kan? Kalau kita kan dilarang untuk tidak ikhlas. Nah, kalau kita melanggar keikhlasan, sah nggak ibadahnya? Nah, itu kan. Itu dari segi akidah dan dari segi manhaj, ya. Juga misalnya enggak ittiba.
Enggak ada contoh dari Rasul. Berarti kan syaratnya kan kita langgar. Sama dengan belum memenuhi syarat, berarti enggak sah. Gitu kan? Itu dari segi manhaj. Tapi coba dari segi fikih. Contoh yang larangan yang kembali nanti yang kena ke syarat ibadahnya, larangan itu. An-nahyu an lubsi rajuli thawbal harir. Larangan laki-laki menggunakan apa? Pakaian yang terbuat dari harir. Harir. Apa harir itu? Sutra. Enggak boleh kan kita? Enggak boleh. Tapi dan kita tahu pakaian itu yang namanya pakaian, Pak, itu kan pasti menutup aurat kita. Sahih enggak? Fasatrul aurati syartun li sihhatis shalah. Menutup aurat adalah syarat sahnya salat, ya kan? Salah satu syarat sah salat, satrul aurah, menutup aurat. Ya. Nah, karena pakaian ini menutup aurat dan karena pakaian ini terbuat dari sutra, maka larangan berpakaian sutra kena dengan syarat sah salat, yaitu menutup aurat. Paham nggak? Sehingga salatnya tidak sah. Kalau celana kita ini terbuat dari sutra misalnya, ya kan? Kan tertutup aurat paha, maka salatnya tidak sah. Gitu kan? Contoh lain ada nggak? Ini ibadah, syarat sah salat, syarat sah apa? Misal syarat sah sedekah. Kata Nabi SAW, la sedekah min ghulul. Tidak ada sedekah dari hasil ngerampok. Kan? Uang hasil ngerampok, berarti kan syarat sah sedekah adalah hartanya halal. Baik, itu syarat. Nah, kita dilarang untuk merampok, mencuri ya. Ketika kita punya hasil rampokan harta itu kan hartanya haram nggak? Haram. Kalau kita sedekahkan, syarat sah sedekah itu dapat nggak? Nggak dapat. Berarti nggak sah sedekahnya. Kenapa? Karena belum memenuhi syarat. Syarat sah sedekah hartanya harus halal. Paham sih? Ya, kalau perlu tulis kalian biar tambah pengayaan ini. Makanya di sini fasatrul aurati syartun li sihhatis shalah. Nutupin aurat itu syarat sahnya salat. Fa idza sataraha bi thawbin manhin anhu lam tasihhas salatu li'audin nahya ila syartiha. Kalau misalnya dia menutup sataraha di sini, di sini kembali kemana? Sataraha aurat ya. Fa idza sataral aurata, jika dia menutup aurat bithaubin, dengan pakaian yang manhin anhu, yang dilarang, maka berarti tidak sah satrul aurahnya. Penutupan auratnya itu tidak benar. Nah, kalau nutup auratnya enggak benar, maka syaratnya enggak benar. Karena nutup aurat itu syarat. Sehingga lam tasihhas salatu, salatnya enggak sah. Kenapa? Li'audin nahi ila syartiha, karena larangan tersebut akhirnya nyambung ke syaratnya, gitu. Contoh juga misalnya, pakaiannya pakaian curian. Nah, pakaian curian. Nah, kalau pakaian curian gini kan, dia nyuri pakaian, naudzubillah, kemudian dipakai, boleh nggak? Nggak boleh kan pakai itu. Taib, dosa nggak? Dosa. Jadi pakaian ini dipakai curian, dosa. Kemudian dia kan sama dengan menutup aurat dengan pakaian curian itu yang nggak boleh dipakai, ya kan? Nah, auratnya tertutup dengan itu. Berarti sholatnya sah nggak? Nggak sah. Walaupun sebagai ulama ada yang mengatakan tetap sah sholatnya tapi dia berdosa. Tapi kalau dengan kaidah ini nggak sah sholatnya, nggak sah. Kenapa? Karena dia menutupi auratnya dengan sesuatu yang tidak boleh dipakai.
itu sama dengan dia tidak memakai. Takutnya gitu Pak. Nggak, tapi kalau orang kerja di bank kan mungkin dia ada selingan atau gimana. Iya makanya itu ya nggak tahu lah saya. Nggak bisa juga kita nilai nggak sah sholatnya juga. Kemarin tatoan. Hah? Tatoan. Tatoan ngapa? Gimana itu? Sholatnya sah, tapi dia tatoan. Tato itu kalau tatonya permanen kulit sah wudunya. Tapi kalau tatonya itu tato temporary, tato yang tempelan, kan itu kan kulit kan nggak merembes, maksudnya nggak ini ke kulit, nggak kena atau nggak kena full lah gitu. Itu nggak sah. Kenapa? Karena enggak memenuhi syarat sah wudunya atau rukun wudunya bahkan. Ya enggak? Berarti kalau dia tatonya tempelan seperti itu, terus dia melakukan mandi wajib, Nggak sah. ini Tato yang ini loh ya, tato yang bukan kulit ya, maksudnya tato yang menahan 30 hari, yang menahan 3 minggu. iya yang kulit itu nggak kena kan? Iya. Iya. Yang kayak minyak jadinya kulitnya apa? Iya nggak sah. Yang di sini terasa tempelannya. Iya. Nggak sah. Iya nggak sah. Dilaknat tuh orang pakai tato, mau dia tato yang kulit permanen, mau dia nempel kulit atau gimana, semuanya kena laknat. Mau yang dia sapu doang karena ada yang tempelan gulungan doang itu kena laknat. Nah, itu nggak bisa kok, yang gulungan malah lebih kan. Wudu juga nggak bakal ini. Nggak masuk aja. Iya. Udah bisa dipahami sini ya. Coba kita melanjutkan. Wa mithalul 'aidi ila syartihi fil muamalah. Ini contoh larangan yang nanti nyambung kembali ke syaratnya dalam muamalah, bukan ibadah. An-nahyu, jadi tentang akad. An-nahyu an bai'il haml. Larangan menjual isi kandungan. Maksudnya binatang yang bukan manusia, nggak boleh manusia dijual. Isi kandungan binatang yang di dalam perutnya yang masih hamil. Ya. Bukan ibunya. Ya kan? Paham nggak di sini? Di sini misalnya ada antum jual sapi. Sapi itu lagi beteng. Kukur. Sapi itu lagi beteng, lagi hamil. Kemudian antum jual dengan dua harga. Harga emaknya, induknya, dan harga anaknya. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Walaupun antum ronsen itu isinya. Enggak boleh. Nah, kecuali kalau antum hargai sapi itu plus anaknya sebagai tabi. Tabi ini artinya ikutan. Ikutan bagian dalam anak, bagian ibunya itu, ikutan. Jadi nggak terpisah harganya. Apalagi kalau antum hargai anaknya doang, ibunya nggak dijual, anaknya doang, nggak boleh. Kenapa? Nah, an-nahyu an bai'il haml nggak boleh. Fal ilmu bil mabi'i syartun li sihhatil bai'. Mengetahui barang atau produk yang dijual itu syarat sahnya bai'. Ya kan? Jadi nggak boleh kita menjual sesuatu yang majhul. Majhul itu nggak terdeskripsikan, nggak terketahui apa itu. Majhul. Fa idza ba'al hamla, kalau misalnya dia malah menjual bayi apa metengannya itu, lam yasihal bai'. Enggak sah jual belinya. Kenapa? Li'audin nahya ila syarti. Karena larangan itu kembali ke syarat sahnya bai'. Paham ya? Kenapa? Karena yang dijual ini majhul sifatnya, tidak terketahui, tidak tersaksikan. Walaupun terasa oh itu meteng, gundukan dalam, oh berarti ada anaknya, saya jual anaknya. Yo saya beli. Berapa? 200.000. Enggak sah. Enggak boleh. Kenapa? Karena itu menjual sesuatu yang majhul. Ya. Seperti menjual kucing dalam karung. Enggak sah baiknya. Karena syarat sahnya baik salah satunya adalah an yakunal mabi'ah ma'luman.
yang dijual itu harus diketahui gitu. Oke. Contoh lain dalam jual beli ya. Contoh lain misalnya di antara syarat jual beli itu an yakunal babi'a nafi'an lahu manfa'ah. Yang barang yang dijual, produk yang dijual itu punya manfaat, ada manfaatnya. Misal kita dilarang membunuh kodok, ya kan? Dilarang membunuh kodok. Baik. Iya. Rasulullah melarang kita membunuh kodok. Dulu antum sering? Nggak boleh. Pengen aja ini nih, nginjak apa gelindes. Nggak boleh, dosa. Baik, dilarang kan? Baik, dilarang. Mati itu kodok itu kita bunuh. Ya kan? Terus kita jual. Ya kan? Kita jual. Nah, kodok ini ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya. Ya. Kamu udah mati kodoknya ini. Udah mati kodoknya. Mati kan ada manfaatnya, daging bikin sate. Iya. Nah, taib. Di antara syarat sahnya baik an yakunal mabi' halalan. Kalau misalnya barang dagangan itu adalah makanan, harus halal. Daging kodok haram. Ya kan? Karena kita dilarang untuk membunuhnya. Gitu. Berarti kalau ada orang menjual daging kodok, halal atau haram? Haram. Ya haram dan juga nggak sah baiknya. Daging kodok, sate kodok atau sop kodok atau apa. Ya kan? Nggak sah baiknya, nggak sah. Nggak sah baiknya otomatis bapak manapun nggak halal hartanya. Gitu. Paham Mas Ari? Hah? Wah, parah. Wah. Perlu makan ada wadawat dulu atau nih buat sembuh dari itu semua. Jangan. Udah enggak boleh. Walaupun memang ada ulama yang menghalalkan, tapi itu pendapat yang kurang tepat. Jangan. Kacau juga. Pantesan tuh maksud enggak pantesan enggak nikah Mas Ali. Jangan. Nauzubillah. Sop kodok. Nih. Sama beledronya. Tapi kita lanjutkan. Wa mithalun nahyi al-aidi ila amrin kharijin fil ibadah. Contoh larangan yang kembali ke amrin kharij, perkara yang di luar dari ibadah itu. Nah, jadi enggak berkaitan dengan zat ibadah langsung itu, enggak dilarang. Dan enggak berkaitan dengan syaratnya. Contoh, an-nahyu an lubsir rajuli imamatal harir. Larangan seseorang laki-laki memakai imamah yang terbuat dari harir, sutra. Kalau shalla wa alaihi imamatul harir, kalau misalnya dia salat dan dia di atas kepalanya ada kupluk harir, ya, imamah terbuat dari sutra, lam tabtul salatuhu. Dia tidak batal salatnya. Tapi dia dosa enggak? Berdosa. Dan dosanya itu konteksnya bukan konteks salat atau syarat sah salat, melainkan konteks murni dosa memakai. Sudah selesai. Li'anna nahya la ya'ulu ila dzati sholati wala syartiha. Karena larangan itu tidak kembali ke zat salat atau kepada syaratnya, enggak, kembali ke doanya. Contoh lain. Boleh enggak kita punya gigi emas? Gigi emas ini emas dari beneran Pak? Bukan gigi emas karena emang kuning giginya, bukan. Gigi emas. Emas beneran. Gigi palsu emas. Haram. Haram karena memang Rasulullah SAW bersabda, "Alladzi yashrabu fi ina'i dhahabi
Innama yujarjiru fi batnihi alladhi yashrabu yaqu fi mana'i dhahabi. Innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum atau memakan dari bejana yang terbuat dari emas, maka dia seperti menggelagakan perutnya api neraka. Taib. Itu bejana ya. Bejana itu piring. Makan atau minum pakai gelas emas atau makan pakai piring emas. Itu sama dengan membakar perut nanti di neraka. Itu piring. Lah, kemudian kau gigi emas. Malah lebih ini lagi. Lebih parah dari piring. Gitu kan? Berarti haram kan? Kiasan itu menjadinya kias aulawi, kias yang lebih utama lagi. Ini lebih haram lagi. Baik. Tapi ketika antum sholat, Allah, giginya gigi emas, apakah sholat batal? Sah nggak sholatnya? Sah. Kenapa? Emang yang dilarang gigi emas ada kaitannya dengan zat sholat? Nggak ada. Gigi emas ada kaitannya dengan syarat sholat? Menutup aurat? Nggak ada. Gigi emas juga nggak bakal membuat antum berpaling dari kiblat terus, nggak. Ya kan? Nggak berkaitan dengan zat ibadah, nggak berkaitan dengan syarat sah ibadah. Sehingga tetap dia gigi emasnya. Gitu kan? Nah, paham di sini? Gigi emas, sholat, gitu kan? Contoh lain, isbal haram atau wajib? Kok wajib? Wah, faedah berarti. Isbal itu kan wah, kacau nih. Antum nih ngaji di mana tuh nih? Isbal haram. Isbal itu haram. Ya, tidak, isbal itu wajib. Kita mendapat yang lebih sahih, yang sahih. Isbal itu haram. Ketika antum sholat sambil isbal, sah nggak sholatnya? Kenapa? Karena yang diharamkan, yang dilarang itulah perkara di luar ibadah, dan juga bukan nggak menyinggung dengan syaratnya. Kenapa? Karena isbal kan di sini doang kan. Beda dengan memakai celana yang terbuat dari apa tadi, sutra. Kalau celana terbuat dari sutra, berarti kan sampai sini juga nih. Berarti kan nutup aurat. Abu isbal sini doang, nggak ada masalah, nggak ada kaitan dengan ibadah dan dengan syarat sah sholat. Maka sah sholatnya, tapi dosa isbalnya. Gitu. Orang sholat sejadahnya sutra. Sajadahnya surat, sah sholatnya, tapi dosa perbuatannya. Jadi sejadah sutra itu enggak berkaitan dengan, nggak ada larangan sholat dengan sejadah sutra misalnya, dan juga nggak berkaitan dengan syarat dia nggak menutup aurat dan semacamnya, ya kan? Hah? Berarti penggunaan sutranya sama laki-laki berdosa. Penggunaannya yang berdosa, yang dosa penggunaannya. Sekarang kan ada make up yang tabur emas, lipstick yang ada kandungan emasnya. Kalau perempuan nggak masalah, Lipstick perempuan nggak masalah. dia kan jadi kalau makan kan ada lipstick ini kan. Oh iya, kalau itu beda lagi. Jadi sekarang Dia kan tabur emas. sebentar, enggak. Dia itu bukan alat ya. Maksudnya ketika lipstick itu kemudian makan, minum, kemudian itu kan beda, bukan alat, beda dengan gigi. Beda dengan gigi. Yang dilarang itu kan piring atau gelas, ya kan? Terbuat dari emas atau dari perak, ya kan? Nah, itu kenapa? Itu kan alat, wadah. Terus gigian juga alat untuk memakan. Ini wadah untuk makan, ini alat. Tapi kalau misalnya lipstick kan bukan Alat untuk membersihkan. Enggak, dia emang enggak ada tujuan untuk alat. Ibarat antum pakai inian emas, apa namanya, pacar dari emas misalnya, makan pakai tangan, enggak masalah. Maksudnya enggak masuk ke dalam ini. Afwan, bisa aja. Karena emang ini alat ya. Tapi kalau bibir, walaupun ditakutkan begitu, cuman enggak bibir tuh. Lipstick enggak. Cuman tetap ya kayak gini, minimal enggak layak lah ya. Kenapa? Karena mubazir. Bling-blingnya beda. Ya, blang bling mah beda sih, beda, cuma mubazir. Takutnya israf, takutnya.
Ada ya bibir apa gincu dari. Tren milenium zaman milenium. Tapi biasanya lebih dekat ke haram karena ada beberapa sisi yang perlu ditinjau. Pertama, tabdzir, mubadzir. Kedua, tasyabbuh bil kufar. Iya, lebih condong ke haram mungkin. Iya, baiknya nggak usah hilangkan itu. Baik ya. Terakhir, wa mithalul aidi ila amrin kharijin fil muamalah. Contoh larangan yang kembali ke perkara yang keluar dalam hal muamalah. An-nahyu 'anil ghish. Nah, larangan berbuat curang. Falau ba'a syai'an ma'al ghish lam yabtulil bai'. Kalau dia menjual sesuatu bersamaan dengan ada trik cheat gitu kan. Ya. Curang enggak batal jual belinya. Kenapa? Li'anna an-nahya, karena larangan itu la ya'udu ila dzatil bai' wa la ila syarti. Karena larangan tersebut tidak kembali ke zat bai' itu dan tidak juga kepada syaratnya. Contoh misalnya antum jualan jeruk di emperan. Yang atas tuh yang api-api, yang bawah yang bosok. Ya kan? Itu curang enggak? Termasuk curang, itu termasuk khida' itu. Tapi sah enggak baiknya? Sah. Sah. Tapi curang, dosa, berkah enggak? Enggak berkah. Tapi sah enggak? Sah. Secara kepemilikan uang itu milik dia enggak? Milik dia. Cuma berkahnya itu urusan gaib yang hanya Allah yang bisa menghitungnya. Gitu kan? Misal antum jualan di ruko pakai buhul, pakai jin. Jual bubur pakai penglaris. Ya, yang dilarang ini adalah syiriknya itu kan. Baik. Jual belinya sah enggak? Sah. Jual belinya sah. Uangnya buat dia, tapi berkah enggak? Berkah. Ya halal mungkin halal, tapi berkah enggak? Enggak berkah. Sangat enggak berkah bahkan. Kenapa? Kenapa sah jual belinya? Karena yang dilarang adalah perbuatan syirik. Nah, dan perbuatan syirik ini tidak termasuk dalam syarat sah jual beli. Gak ada syarat sah jual beli an la yakuna musyrikan. Tidak boleh berbuat syirik. Enggak, itu bukan syarat sah. Iya kan? Iya. Iya. Tetap sah jual belinya, cuma dosa di syiriknya. Gitu. Sekarang kan penjualan ada beberapa temen ya. Dia bisa hipnotis kayak hipnotis gitu. Jadi kalau ada dalam negosiasi pakai teknik itu, jadi orang mana itu curang nggak? Curang, tapi itu nggak termasuk dalam syarat sah baik. Jadi tetap sah baiknya. Tapi gini, kalau dia terhipnotis sampai nggak sadar, jadi hanya membuatkan pelaku orang. Iya. Sampai dia sebenarnya dia nggak setuju jadi setuju. Kalau misalnya dengan cara menipu, manipulasi, Bukan sih, cuman terapi kayak hipnotis gitu. hipnotis di sini ada kaitan dengan sihirnya nggak? Ada dalam pemahaman anak ada. Misalnya orang itu berkata dari awal menolak ketika menggunakan kata-kata dengan ini. Kalau sekadar bayan, inna minal bayan ila sihra, bayan maksudnya dia pintar dalam mengolah kata, itu nggak masalah. Cuman kalau memang ada di situ sisi yang dia sisinya supranatural, maka itu masalah. Cuma dua-duanya tetap baiknya sah. Yang satu dia dengan kalimat pintar itu sah, murni sah, nggak ada masalah dengan itu. Namanya pedagang kan. Tapi kalau ada kebohongan di situ, sah juga baiknya. Walaupun bohong, sah, cuman nggak berkah. Jadi ini tinggal berkah atau enggaknya doang. Kalau misalnya di sisi supranatural ya, dengan menatap fokus matanya kemudian bisa, kan biasanya kan mantap mata kan, terus bisa ini, sehingga yang ditambah matanya kena ain terhadap bayi tersebut, ya, ini sah bayinya. Cuman ya kalau misalnya ada sisi penipuan seperti ini ya nggak berkah, gitu kan, tetap sah karena nggak ada di ini tetap ghish namanya, curang. Cuman kecurangan yang tidak mencederai syarat sahnya baik, sehingga tetap dia sah.
Tapi ya itu nanti akan hasilnya biar Allah yang tentukan. Berkahnya itu nanti kelihatan. Gitu. Iya. Jadi curang tetap mensahkan ini. Misalnya antum curang di ujian akhir nasional misalnya, atau ujian kampus atau apa. Kemudian lulus ujian. Sah nggak itu ijazahnya? Secara kenegaraan juga dilegalisir kan, sah? Secara syar'i dia juga legal, tetapi keberkahannya itu yang beda. Gitu kan? Iya. Kecuali kalau negara memang melegalkan curang. emang melegalkan sebenarnya sih. Gak, kalau misalnya di negara udah ada peraturan yang fix bahwasanya kecurangan jenis apapun itu tidak melegalkan inian. Ada statement gitu. Nah, cuma masalahnya walaupun udah curang, enggak dibolehin, enggak legal, tapi tetap ada stempel dan semacamnya udah sah. Itu yang kontraknya di peraturan kita ini. Ya kan? Bingung kita. Ini sah atau enggak nih? Udah ada buktinya sah, tapi secara peraturan enggak kan? Itulah ittirab atau goncangnya peraturan dunia. Tapi ini insyaallah udah ini ya, udah paham. Iya. Baik, kita coba sini insyaallah pada hari Rabu kita lanjutkan insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.